Ingin bertanya kepada Ibu, jadi sejarah berdirinya organisasi Aisyah itu kalau boleh tahu kapan ya Ibu? Kalau Aisyah ya organisasi Aisyah itu berdiri tanggal 16 Mei 1917. Sebelum bernama Aisyah itu namanya Soko Tresno. Soko Tresno itu perkumpulan sama ibu-ibu yang diinisiasi oleh istrinya Gajah Ahmad Dahlan, Nyai Walidah. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1917 lahirlah nama Aisyah. Yang itu juga diketuai oleh Nyai Ahmad Dahlan yang namanya aslinya Nyai Walidah. Terus kalau kekasan ortomnya tuh dibandingkan dengan organisasi lain tuh apa sih Bu? Di organisasi Aisyah tuh dibandingkan organisasi lain tuh apa? Organisasi jadi Mas, kalau di Muhammadiyah itu kan ada beberapa ortom. Ya, ada ortomnya selain Aisyah ada Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, kemudian IMM juga, IPM, Tapak Suci, Hizbul Waton. Tapi untuk Aisyah itu adalah organisasi otonom khusus. Jadi ortom khususnya Muhammadiyah. Khususnya itu karena di Aisyah itu diberi kewenangan untuk mengelola atau mendirikan amal usaha. Nah, bentuk kesempatan itu Aisyah mewujudkan punya amal usaha PAUD, TK, bahkan juga ada yang Aisyah memiliki SD Aisyah juga ada. Jadi kalau ortom yang lain itu tidak ada istilahnya tidak diberi kewenangan untuk mempunyai amal usaha. Jadi kalau Aisyah dinamakan ortom khusus karena diberi kewenangan untuk mempunyai amal usaha. Ya ada PAUD, TK, di SD kalau di sini nggak ada ya di Aisyah. Tapi pernah kita ke Seragen di Memolong, kita ada SD Aisyah yang di kelas 4. Kemudian ada panti asuhan Aisyah, ada Gria Lansianya Aisyah, ada. Itu khususnya itu karena Aisyah diberi kewenangan untuk Nah ini sebelumnya struktur organisasi yang Ibu sekarang saya wawancara itu sebagai apa ya? Saya di ranting ya. Saya sebagai warga ranting, ranting Londo. Ini sebagai sekretaris. Sekretaris. Kalau di daerahnya ataupun kalau di cabang kami sebagai bendahara. Di daerah kami sebagai sekretaris juga. Terus kalau program kerjanya tuh kayak Aisyah tuh ya itu ya kayak TK SD gitu ya apa? Itu amal usaha Mas namanya. Amal usaha. Kalau program kerja kita kan di Aisyah itu juga ada majelis ya. Majelis kalau di Muhammadiyah istilahnya UPP. Kalau kita di Aisyah itu majelis. Majelis itu badan pembantu pimpinan, artinya yang melaksanakan kegiatan. Jadi misal kita di daerah itu tidak kan ada pimpinan harian, pimpinan harian yang berapa orang, gitu kan? Kita ada 9 orang. Kemudian setelah pimpinan harian ada BPP, Badan Pembantu Pimpinan. Yaitu bentuknya ada majelis dan lembaga. Jadi ada majelis, ada 10 kita. Ada majelis tabligh, kemudian majelis ekonomi, majelis kesehatan, majelis pendidikan, PAUD Dasmen tadi, kemudian ada majelis kader MKS, masih pembinaan kader, kemudian ada majelis kader, ada majelis hukum HAM, majelis lembaga seni dan budaya, ada LPP, itu lembaga, kemudian ada LLHPP, lembaga lingkungan hidup. Ya, itu program kerjanya Aisyah
itu disusun sesuai dengan BPP tadi. Ya, misal terkait dengan kegiatan sosial berarti ada MKS kalau di Iya. tadi MKS masih kesejahteraan sosial. Ya, pendidikan yang PAUD tadi itu programnya nanti yang melaksanakan majelis PAUD dan Dasmen. Terkait ekonomi nanti majelis ekonomi. Dan kita buat programnya bareng-bareng dengan BPP itu mas. Nah ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Jadi kegiatan yang telah dilaksanakan Aisyah itu seperti apa ya? Kalau kegiatan yang dilaksanakan mas ada kegiatan rutin dan insidental. Insidental dari baik dari cabang maupun dari ranting sampai ke daerah yang kami ikuti itu ada yang rutin, ada yang insidental dan jenis kegiatannya ada yang ada pengajian, kemudian ada konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi itu misalnya di cabang mengumpulkan ranting-ranting secabang mungkin kan kami ikutnya cabang mungkin itu setiap selatan sekali. Untuk konsolidasi artinya kita bisa membahas program yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan dengan ya pembagian waktu lah. Kemudian kalau di daerah itu ada juga pertemuan yang seperti itu, konsolidasi organisasi itu kita menghadirkan cabang-cabang se-Kabupaten Magelang. Itu ada kegiatannya, ada catur bulan, kemudian nanti ada muspim, misalnya pimpinan, di antaranya itu untuk programnya. Kemudian yang insidental, ya kadang kita punya program Asia, tapi ada juga yang cabang punya program kita diminta untuk menghadiri, untuk yang melencengkan, untuk melencengkan karena kita di ngani di daerah. Kalau di ranting itu kan kita memang makanya ada lagu ranting penting itu karena tanpa ada ranting mungkin program yang di atas istilahnya kurang bisa berjalan. Makanya program berjalan kan karena kita ada ranting kan yang langsung ke masyarakat, langsung keluarga, langsung ke masyarakat. Artinya kebijakan yang ada di daerah itu biasanya di breakdown ya ke cabang, ke ranting. Pelaksanaannya biasanya ya di ranting itu gitu. Jadi suksesnya kegiatan di daerah ya insya Allah karena rantingnya yang bergerak. Seperti itu. Kan kolegial ya, jadi kita bareng-bareng, nanti ada program dari atas kita yang di cabang nanti tindak lanjuti ke ranting. Ranting itu yang bergerak, misalnya kayak ini kan tapi ini kemarin kita kan mau ada kegiatan ini mas wisata dakwah Aisyah sekaris dengan Kedu. Saya contohkan itu misal. Itu kan kita jadi tuan rumah Kabupaten Magelang. Jamaahnya nanti sekaris dengan Kedu. Ada Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, kemudian Kota Magelang. Nah, ketika kita jadi tuan rumah kan berarti kita banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah itu PDA yang punya konsep, punya program, nanti pelaksananya termasuk sampai di ranting ini.